Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel KNR Info yang memberikan informasi tentang beberapa permasalahan di merchant atau pengiriman barang ya. Karena baru itu yang baru saya upload ya belakangan ini ya. Oke, kali ini saya mau menemukan lagi tentang apa ya namanya ya, akunnya tuh diretas ya, intinya akunnya ini kayak dihack kayak gitu ya, di akun Shopee-nya dia ya, di akun Shopee ya. Biasanya data bisa diambil dan berujung pada Shopee pinjamnya yang disalahgunakan ya. Dan di Shopee itu mempunyai beberapa fitur ya, antara lain ada Shopee pinjam itu sendiri, Shopee letter, dan apa ya namanya satu lagi tuh, satu lagi Shopee Pay namanya ya. Oke, kali ini saya mau bacakan tentang permasalahannya yang saya lihat di media ya. Ini saya baca dulu ya. Dan dia ini dengan dia ini sangat kecewa ya dengan pihak Shopee ya, itu ibunya ya, karena sangat lambat mengurus kendala yang dia alami ya. Maksudnya alami ini ya, itu maksudnya kronologinya ini pada September 2020 dia ini mendapat telepon ya dari nomor tak dikenal ya, dan dia ini angkat ya. Lalu dia bilang dari pihak Shopee ya. Awalnya tidak percaya, maksudnya kayak gitu. Tapi setelah dia menyebutkan semua data dia di Shopee hingga transaksi yang dia lakukan akhir-akhir ini, bahkan nominal Shopee Pay Letter beserta Shopee pinjam dan lain sebagainya, yang seharusnya orang lain atau akun yang lain tidak akan tahu, tetapi dia tahu dan semua benar kayak gitu. Jadi dia percaya karena data-data kayak gitu ya. Oke, walaupun itu benar, tapi kan gimana ya intinya ya, kalau pihak Shopee sendiri nomor sampai telepon ke konsumen itu kan mungkin kayaknya jarang ya kayaknya, apa nggak tahu sih, mungkin kayaknya jarang ya. Kalau pihak Shopee-nya sendiri yang menelpon kamu, entah ada intinya ada apa ya, ada tujuan tertentu, itu kan mungkin kayaknya jarang ya kalau pihak Shopee-nya sendiri ya menelpon kamu kayak gitu. Mungkin dia juga beranggapan mungkin ada hadiah, entah ada apa ya, mungkin saya juga nggak tahu kok sampai pihak Shopee nelpon dan mengasih tahu data-data tentang Shopee letternya, Shopee pinjamnya, dan Shopee Pay-nya kayak punyanya dia ya. Karena dia tahu dan semuanya benar kayak gitu, katanya kayak gitu ya. Mungkin sudah apa ya, iya sih ya, sekarang nih penipu-penipu kan sangat mungkin tambah pintar mungkin ya. Jadinya yang dipenipu pun harus teliti, harus intinya harus tambah pintar juga ya, seharusnya kayak gitu supaya tidak kena tipu ya. Semacam-macam kayak gitu kan, di logika sendiri kan, masa Shopee menelpon konsumen itu kan keadaan yang jarang sekali, apalagi ada keperluan apa dia kayak gitu ya. Padahal kan Shopee kan hanya kayak sebatas lapak ya, intinya kayak gitu, bikin lapak kayak gitu ya, banyak yang jual banyak yang beli kayak gitu kan, nggak sampai sakut pautnya data pribadi, intinya pribadi, urusan pribadi kayak gitu ya. Oke, saya teruskan ya. Di situ ya, sebelumnya itu saja sudah logikanya sudah agak kurang di nalar kayak gitu ya. Intinya masa telepon sendiri walaupun bilang gini gini gini, intinya walaupun benar kan cuek aja, apa ya kayak gitu ya, harusnya kayak gitu.
Oke, saya lanjutkan ya. Dari situ dia ini langsung percaya ya bahwa benar adanya ini dari pihak Shopee kayak gitu ya. Lalu bilang bahwa dia ini mendapat hadiah sebesar 3 juta rupiah. Oke. Dia diiming-imingi hadiah 3 juta ya. Untuk 3 juta dia ini eh, ditelepon pihak Shopee ya. Lah dinalar lagi ya. Lah kok gimana kayak gitu, dapat 3 juta dari apa ya? Masa nggak ada kayak gini ya, kamu tidak mempunyai, intinya kamu tidak mendaftar apa kayak itu, jadi kamu dapat hadiah dari situ, gimana kayak gitu. Maksudnya bukan kayak gitu, maksudnya intinya kamu, ya benar kamu di Shopee, intinya kamu intinya sih kamu ikutan apa gitu loh bisa dapat 3 juta gitu, dinalar kayak gitu di situ kan bisa ya intinya. Jadi dapat kok bisa dapat 3 juta dari mana kan gitu. Ya enak emang kalau dikasih 3 juta ya, kalau cuma-cuma ya intinya kayak gitu ya. Tapi kan ya dinar juga ya, kayak di SMS tuh banyak ya, di telepon di banyak di dapat 3 juta dari sini 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 kan, yang daftar siapa ya. Kalau beneran mah enak, kalau beneran ya oke, kalau beneran mah enak. Tapi kalau cuma modus-modus kan ya kita aja yang kurang teliti intinya, kurang eh, eh, ininya kurang memahami ya gitu ya. Oke, saya lanjutkan ya. Akan tetapi dia ini tidak mau karena kondisi dia ini ntar. Tapi ada satu syarat katanya kan. Tapi syaratnya bukan satu syarat sih, tapi syaratnya ya intinya mengisi Shopee Pay sebesar 1 juta ya, dan otomatis akan bertambah saldo Shopee Pay sebesar 3 juta tersebut kan. Dari situ oke, dari situ aja sudah agak-agak kurang gimana gitu ya. Masa ngisi Shopee Pay 1 juta, kalian akan dapat diiming-iming 3 juta itu langsung masuk secara otomatis katanya kayak gitu. Itu juga kalau dinalar emang kita sendiri sih harusnya. Iya benar sih, kalau dikasih orang 3 juta mah enak kalau benar, tapi harus dinalar juga itu dari mana, apakah saya pernah daftar di situ juga kayak gitu. Ini sudah indikasi-indikasi yang mungkin emang ya intinya tergiur gitu ya, secara otomatis lagi. Oke ya, saya lanjutkan ya. Akan bertambah secara otomatis kacanya kayak gitu sebesar 3 juta ya tersebut kan. Di sini aja ya gimana ya, mungkin kan pikirnya dia kan mungkin pihak Shopee dari jadinya ya bisa bisa enaknya kayak gitu ya, ngisi ngisi saldo Shopee Pay-nya kayak gitu, mungkin mungkin kayak gitu. Jadi ya kalian harus hati-hati kayak gitu ya biasanya, karena banyak modus-modus ya, kalian harus, karena penipu itu sangat-sangat ya, sangat sekarang tambah cerdik-cerdik ya, jadinya sekarang yang jadi korban tuh harus ya pandai-pandai juga ya memilah-milah ya. Saya lanjutkan ya, kan tapi saya tidak mau ya kayak kata dia, kondisinya dia ini sedang tidak punya uang kan kayak gitu. Tidak habis akal pelaku memberi pilihan untuk ditransfer ke rekening BRI dia ya, dan dia pun mengiyakan. Di sini salah juga kan. Ya intinya dia sudah percaya bukan sudah percaya, karena sudah tergiur gitu uang 3 juta tadi, tergiur orang. Kalau orang tergiur mah sudah, oh kalau nggak ada yang mengingatkan ya intinya dia akan ya intinya sudah tergiur, kayak sudah ya 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 terus kayak gitu ya. Di sini saja gimana intinya, ini kan kayak ada paksaan tapi nggak begitu kelihatan ya, berpilihan untuk transfer rekening kayak gitu ke BRI-nya dia, kok mau-mau banget kayak gitu ya ngasih langsung, kalau nggak mau sini di sini, kalau nggak mau sini ya di rekening kamu kayak gitu kan. Kayak kalau yang mau kasih hadiah kan sebenarnya, kalau nggak mau, kalau nggak bisa ya nggak apa-apa kayak gitu kan. Ini kok bisa kayak intinya kayak menekan kayak gitu sebenarnya, tapi dia mungkin sudah tergiur jadinya sudah tidak
meneliti lagi kayak gitu ya. Tidak lama dia ini mendapat SMS ya banking dari BRI ya, bahwa dia ini mendapat transfer sebesar 3 juta dari Shopify kayak gitu, dan sangat percaya bahwa dia ini mendapat hadiah ya. Kayak gitu. Dari situ dia disuruh untuk menekan angka yang sama dengan yang disebutkan pelaku yang muncul di layar HP dia itu. Ini semacam modus OTP kayak gitu ya. Jadi kalian walaupun pihak dalam pun eh, nggak boleh dikasih, intinya pihak dalam pun nggak boleh dikasih kode OTP itu, karena kode OTP itu jika kamu melakukan transaksi dan kamu disuruh kirim melalui nomor kamu, jadi kode OTP itu untuk kamu, jadi yang melakukan itu. Jadi kalau kamu tidak melakukan ya intinya kamu harusnya tidak percaya ya kayak gitu ya. Soalnya kode OTP itu soalnya kamu sendiri yang minta kayak gitu intinya. Kamu kirim, tekan kirim kan ada kode OTP masuk kayak gitu. Kalau kamu nggak kirim kan kok nggak OTP nggak masuk kan. Kalau dilakukan orang lain ke nomor kamu, walaupun kamu nggak melakukan tapi orang lain melakukan kirim dan kamu masuk ada kode OTP dan kamu sebutkan kepada dia, intinya dia sudah meretas kayak akun kamu kayak gitu ya. Dan sangat percaya bahwa dia ini mendapat hadiah itu katanya. Dari situ dia disuruh untuk menekan angka yang sama ya dengan disebutkan pelaku yang muncul di layar HP dia ya. Ternyata pelaku mencoba masuk Gmail dia dan mengaku bahwa dia sedang mencoba mengkonfirmasi hadiah tersebut ya oleh pihak BRI ya. Ini bisa-bisanya dia sendiri yang mengkonfirmasi ya. Ini kalau dinalar-nalar ya intinya gimana ya, ngebet banget kayak gitu ya, intinya ngebet banget kok pengen ngasih kamu kayak gitu loh. Kalau dikasih mah enak transfer nggak perlu kayak kayak gitu masuk Gmail kamu semua diretas semua, intinya kayak gitu kalau gitu ya. Jadi kalian tuh harus hati-hati ya. Sekarang ini nggak cuma SMS, telepon juga ini melalui melalui merchant kayak gini ya. Banyak sekali modus-modusnya ya. Dan dia ini selanjutnya, dan dia ini harus memberikan akun Gmail dia untuk dikelola oleh pihak BRI ya kayak gitu. Apalagi ribet amat ya intinya kayak gitu. Untuk apa Gmail tentang sama pihak BRI kayak gitu ya. Email ya email kan gitu kan bos. Saya kasih tahu email kan email. Transferan apa hubungannya kayak gitu ya, kayak gitu. Jadi ngapain dia harus intinya ini kamu sedang karena dia ini sedang tergiur makanya sampai-sampai mungkin dia ini ya sudah iya aja ya kayak gitu ya. Dan saya lanjutkan ya, bodohnya dia ini, bukan saya ngomongnya, bodohnya ini dia sendiri yang maksudnya yang mengungkapkannya. Bodohnya dia ini klik nomor yang sama tersebut, itu katanya dia ya, kan saya ngomong ini katanya dia kayak gitu. Bodohnya dia ini klik nomor yang sama tersebut kan kayak gitu, dia baru nyadar kalau gitu. Nah, tidak lama kemudian pelaku meminta kode OTP kan saya bilang juga apa yang ternyata untuk masuk ke akun BRI mobil dia kan ini sudah meretas beberapa beberapa intinya beberapa akun-akun kalian, akun dari akun apa ke akun Gmail ini mau masuk lagi ke BRI mobilnya dia juga. Kalau kamu kasih semua ya habis kayak gitu ya, maksudnya habis ya gimana ya, kertas semua itulah intinya. Jadinya bukan apa-apa ya, ini buat pengalaman buat kalian saja ya kayak gitu. Kode OTP itu untuk kalian sendiri yang mencet, bukan orang lain mencet terus ada kode OTP kamu kasihin kayak gitu. Di situ kode OTP itu orang-orang lain tidak memintanya ya, sebenarnya kamu sendiri yang harus jika kamu nggak melakukan ada kode OTP biarkan saja ya kayak gitu. Jangan sampai kamu kasih ke orang yang minta kode OTP kamu, itu sudah intinya sudah merestui ini mengkonfirmasi ya bahwasanya itu kode nomor kamu itu sudah benar ya, bahwa kayak kamu yang melakukan padahal bukan kamu kayak gitu. Oke.
Oke, paham. Oke, saya lanjut ya. Dan dia ini menuruti ya, menuruti saja apa maunya pelaku ya, karena sebelum ia membuka rekening dia, pelaku sudah mentransfer uang 3 juta dari Shopee Pay-nya dia, dari Shopee-nya dia ya. Jadi maka dia ini percaya saja semua yang pelaku katakan. Stop dulu. Nah, di sini saya mau memberi tentang permasalahannya ya. Walaupun pihak Shopee pun ngasih hadiah ke seorang, masa gitu-gitu amat kayak gitu intinya. Kasih ke mail lah, kasih ke mobil, intinya kan sudah mengotak-atik. Walaupun pihak Shopee ya, ini kan bukan pihak Shopee kan yang ngotak-ngatik, tapi mengaku pihak Shopee kayak gitu. Walaupun kalau pihak Shopee, apa hubungannya sama akunmu kayak gitu, mau masuk intinya kayak gitu, akun pribadi kamu kayak gitu kan ya. Kalau sudah masuk gitu kan, ini maksudnya pihak apa kayak gitu kan ditanyakan ya. Mungkin ya emang sudah tergiur jadinya ya gini kayak gitu. Saya lanjutkan ya. Tak lama pelaku meminta nomor ATM ya, ATM-nya dia, dan dari situ dia mulai curiga. Bukan harusnya curiga dari tadi kayak gitu. Dan dia tutup teleponnya. Tak lama ada SMS banking bahwa uang 3 juta sudah disambil ke nomor Oppo kayak gitu. Setelah itu HP dia mati karena sudah direset oleh pelaku kayak gitu. Dia langsung menghubungi pihak BRI untuk memblokir akun dia, dan pihak BRI memberi tahu transaksi Oppo ke nomor mana. Kemudian pihak BRI ini memberikan solusi untuk menelpon pihak Oppo, aplikasi Oppo itu loh ya. Tapi tidak ada jawaban pula dari pihak Oppo kayak gitu. Dia pikir ini ya sudah, katanya kayak gitu, karena uang yang dia transfer juga yang ia ambil lagi. Wis oke. Di situ walaupun dia ambil lagi, tapi kan semua data-datanya dia ambil juga kayak gitu. Sekarang apalagi ada kredit bisa kredit, jadinya yang bertanggung jawab kan kamu, tapi tidak pakai nomor, soalnya pakai nomornya, intinya kayak gitu ya. Dia sudah mengambil buat pesanan, buat pinjam apa ya, itu kan pakai, intinya bukan pakai akun kamu, tapi bukan kamu yang melakukan, kan intinya rugi juga. Bukan bukan permasalahannya karena uang transfer diambil lagi, bukan ya itu ya. Jadi saya lanjutkan ya, jadi dia hanya membetulkan HP dia yang direset kayak gitu. Tak lama dia mencoba masuk ke Shopee untuk mengecek akun Shopee dia ya, dan ternyata sudah dibekukan oleh pihak Shopee ya. Sebelum dia menanyakan masalah ini ke pihak Shopee, dia mencoba menelpon CS Shopee tapi sedang sibuk kayak gitu. Oke, intinya kalau memang menelpon atau menghubungi pihak CS itu ya enggak harus langsung, bukan enggak harus, maksudnya ininya ya, karena ya pihak Shopee sendiri kan pelanggannya banyak kayak gitu ya. Ini ya aku kan bukan banyak, intinya kayak gitu. Jadi ya mungkin ada cara caranya kayak gitu ya. Dia kemudian ke akun Shopee lain, dia login ke akun Shopee lain ya, dan chat ke Shopee untuk dibantu mengaktifkan kembali akun Shopee dia ya. Lalu akun Shopee dia aktif kembali ya. Saat dia login, dan ternyata kemarin ya, katanya tanggal 11 Oktober tiba-tiba ada tagihan Shopee pinjam sebesar 3 juta. Oke kayak gitu. Baik, Shopee pinjam 3 juta. Tapi kan kalau ya nggak tahu sih, kalau punya saya Shopee pinjamnya baru 1.600.000 ya, ini kok sampai 3 juta ya. Mungkin sudah pernah digunakan apa gimana nggak tahu juga ya, karena Shopee pinjam itu memakai bank ya,
kayak BRI, kayak Mandi, bank-bank utama kayak gitu ya, BNI ya kayak gitu kayaknya. Kan kayaknya di punya saya baru 1.600.000-an, ini kok sampai 3 juta ya. Mungkin sudah sudah digunakan kayak gitu ya, mungkin sering digunakan jadinya menambah deposit kayak gitu ya, deposit peminjaman apa gimana ya, saya kurang tahu. Kalau di lain-lain kan biasanya kayak gitu ya, kalau sering pinjam apa gimana sudah dikembalikan itu kan intinya depositnya sudah nambah lagi kayak gitu ya. Kalau ini kok sampai 3 juta kayak gitu ya. Kemudian saya lanjutkan ya, dari situ baru dia ingat kalau pelaku mentransfer dia yang sumbernya dari akun Shopee dia sendiri kayak gitu. Gimana, dia baru menyadari ya. Tidak berhenti di situ, kemudian dia ini mencoba mencari solusi ya, menghubungi pihak Shopee ya, dan jawabannya hanya tunggu sampai 1 sampai 3 hari kerja ya. Dia chat, dia telepon dan kirim email, dia chat ke Instagram dan Twitter, belum ada jawaban kayak gitu. Ini kok pinjamnya banyak banget, saya iya sih, ini kok sampai 3 juta ya, punya saya 1.600.000-an tapi belum saya gunakan ya gitu, karena lebih pinjam ini kan buat penjual kayak gitu mungkin ya, buat penjual yang mau menambah modal kayak gitu kan. Dan kemudian tagihan dia terus menumpuk ya karena terlambat bayar. Kok sampai terlambat bayar ya, karena terlambat bayar itu katanya yang membuat dia kecewa. Kenapa keamanan Shopee begitu lemah sekali sampai akun dia bisa diretas? Bukannya lemah ya intinya, karena ya tadi dia mungkin sudah tahu akunmu, sudah tahu passwordmu, dan sudah dia meminta apa-apa kayak tadi loh, meminta kode-kode apa kayak gitu, kamu iyain itu kan pihak Shopee mana bisa melihat ya, ini ya bisa mendeteksi, bukan mendeteksi ya, saya juga nggak tahu sih cara kerjanya Shopee gimana untuk kayak keamanan kayak gini. Tapi ya intinya ya karena kamu juga kasih kasih semua jadinya kan gampang untuk orang yang sudah tahu itu ya, mungkin kayak gitu. Itu tahunya Shopee ya bener kamu mungkin kayak gitu, karena dikirim ke kode OTP kamu kasih, dikirim ke di mana-mana kamu kasih kan kayak gitu kan, jadinya terverifikasi loh intinya kayak gitu mungkin ya. Iya kayak gitu, jika mau pinjam apa jika sudah benar kirim verifikasi melalui email atau apa, kamu sudah berikan, walaupun bukan kamu yang ingin minjam kan, sama saja kayak kamu yang minjam, karena kamu sudah ketika kasih tahu kayak tadi kode-kodenya verifikasinya, jadinya dia aman nih penipunya kayak gitu ya intinya. Oke ya, situ itu mungkin ini sudah buat kalian pengalaman sih ya, buat pengalaman untuk kalian ya, karena harus teliti sangat ya, apalagi sekarang ini banyak kredit ya, yang intinya walaupun kamu nggak punya, kamu bisa kredit dengan data-data yang ada di situ kayak gitu. Oke, saya lanjut ya. Adakah itikat baik dari Shopee untuk masalah ini? Itu pertanyaannya ya, pertanyaan dia kayak gitu. Sedikitnya beri jawaban bagaimana solusi, karena kalau dibiarkan akan terus menumpuk tagihannya kayak gitu ya. Gimana ya, kalau sudah ini sehutang ya, ini jadi beban buat yang diretas ya, intinya ya harus bayar kayak gitu, kalau enggak ya tambah terus ya, walaupun bukan kamu kayak gitu ya. Nah gimana, ini kan sudah intinya sudah minjam, walaupun bukan kamu yang minjam tapi dia memakai akun kamu kayak gitu, walaupun kayak gitu kan harus dibayar, kalau nggak dibayar tambah terus. Oke, karena kayak gitu, ini makanya buat kalian yang punya akun tuh harus hati-hati ya kayak gitu, nggak iya-iyaan karena kamu tergiur uang 3 juta. Mungkin dia ini intinya apa ya, intinya meretasnya satu akun Shopee kamu, tapi dia meminjam Shopee ke
minta rekening kamu, dikirim ke rekening kamu, dia meminta rekening kamu kayak gitu tadi, minta Gmail kamu untuk verifikasi kayak gitu mungkin. Ini dia meretas satu akun tapi bisa banyak banyak akun yang gak diretas dia karena kamu berikan kayak gitu. Ini intinya satu baru Shopee yang diregas, tapi kan dia kalau benar ya ini dia minjam, tapi kan dia harus ini penipu juga mau minjemnya ini ditaruh di rekening kamu biar kamu percaya kayak gitu intinya, walaupun itu pakai Shopee pinjam kamu ditaruh di rekening kamu. Kalau saya analisis ya, lah dia intinya dia kan minta rekening kamu, minta password rekening kamu biar bisa diproses, walaupun ntar mau ditarik lagi ini untuk intinya untuk loncat-loncatan ya, masuk ke Gmail kamu, verifikasi lagi, kamu kasih lagi kan kayak gitu. Jadinya semua diretas sama dia kayak gitu. Ini kesalahan intinya kesalahan pelanggan ya, intinya nggak hati-hati, bukannya gimana-gimana, karena Shopee meminta verifikasinya dikirim dan kamu sebagai orangnya kamu kasih ke orang penipu tadi ya. Dia menyamar sebagai pihak Shopee kayak gitu. Jadinya ya gitu. Walaupun pencuri intinya peretas ini mengaku ya, ini mengaku pihak Shopee, dia meminta-minta kode-kode kamu kasih verifikasi kamu kasih, gimana mintanya keamanan kayak gitu ya intinya. Oke, saya lanjutkan ya. Dan Shopee pinjam saya tetap akan bisa saya pinjam lagi, saya lanjutkan ya. Kalau dipikir secara logika itu salah Shopee katanya dia ya, kenapa akun dia bisa diretas kan, kok bisa diretas, kok menyalahkan Shopee kayak gitu. Itu di luar ya intinya kayak gini, akun kamu digunakan suami kamu atau pacar kamu ya, Shopee kan mana tahu kayak gitu ya, kayak gitu intinya. Dia sudah tahu password kamu, sudah tahu akun kamu, mana Shopee tahu itu yang pakai kamu entah pacar kamu kan ya nggak tahu, apa suami kamu kan nggak tahu kayak gitu, apa istri kamu kan kayak gitu, logikanya kayak gitu. Bukan bukan saya membela Shopee, tapi secara peraturan kayak itu ya. Oke, iya gitu maksudnya. Kalau masa ya, kalau siapa saja punya akun kamu, punya password kamu, Shopee mana bisa Shopee tahu. Kalau mau transaksi ada beberapa verifikasi, terus ada verifikasi ke HP kamu masuk, kamu kasihin malahan, kan intinya malah nggak ada curigaan kan kayak gitu. Itu buat jadi buat pengalaman saja ya kayak gitu. Saya lanjutkan ya, kalaupun dia ini tidak terkena bobol Gmail ya dan BRI Mobil pasti BRI Mobil ya, pasti Shopee Pay Later, Shopee pinjam, dia tetap akan disalahgunakan pelaku. Ya iya, karena dia sudah mempunyai akun dan password kamu. Kalau gitu maksudnya. Ya iyalah, namanya penipu nggak mikir kayak gitu ya. Intinya ya, penipu mana mikir, kasihan ya nggak jadi nipu kayak gitu. Oke, itu buat pengalaman saja buat kalian atau buat kita semua ya, intinya kayak gitu. Kalau ada kejadian gini jadi kalian bisa meneliti lagi, nggak biar nggak ada kesalahan kayak gini lagi kayak gitu ya. Lalu saya lanjutkan, lalu pada saat Shopee tahu akun diretas ya, kenapa transaksi Shopee pinjaman disetujui? Ini kembali lagi ya, intinya Shopee bisa tahu diretasnya enggaknya itu dari mana, dan transaksi Shopee pinjam disetujui itu kan sudah tadi kan sudah dia mungkin sudah ngasih tahu ke kamu ada uang 3 juta, kamu verifikasi ini kamu kasih tahu, itu kan intinya sudah menyetujui ya. Walaupun si pihak penipu itu yang menggunakan, bukan kamu yang menggunakan, tapi kamu ngasihkan kayak gitu verifikasi atau sudah intinya sudah setuju,
ya setuju, intinya kayak gitu. Walaupun bukan kamu yang buat Shopee pinjamnya ya, kayak gitu ya. Saya lanjutkan ya. Seharusnya kalau ada yang mencurigakan dan jangan disetujui semua transaksi sebelum pemilik akun mengkonfirmasi ke Shopee bahwa benar pemilik yang melakukan transaksi, kayak gitu. Oke, kayak gitu. Intinya gini ya, bukan saya sok pinter apa-apa gimana. Ya, akun kamu saja sudah digunakan dia ya. Ya, pihak Shopee kan juga nggak tahu. Itu yang penting kan bukan saya, ini logika saya ya, intinya. Bahwa ini saja sudah masuk ke dia, ini kayak gini, iya benar kayak tadi, suami kamu, entah pacar kamu, entah istri kamu yang menggunakan, walaupun bukan kamu, kayak gitu, digunakan, dan ada konfirmasi melalui HP kamu, dan kamu bilang ini loh kodenya, ini loh verifikasinya sudah saya verifikasi, selesai, kayak gitu, sudah disetujui karena kamu sudah ngasihkan kode. Kalau menggunakan kode udah verifikasi, kalau menggunakan verifikasi, kayak gitu ya. Oke, dan kenapa tidak sama sekali ketahuan kalau akun sedang diretas ya, kan gini, bukan gini ya, ya mungkin tidak tahunya kan banyak ya, bukan orang itu ya. Ya intinya gini, ini buat pengalaman kita semua saja, kayak gitu. Ini diretas enggaknya kan nggak tahu juga, mungkin kalau mencurigakannya itu mungkin kayak ada yang transaksi banyak kayak gitu, jadi kayak ini nggak mungkin itu baru mungkin pihak Shopee mencurigai kan, kayak gitu ya. Saya lanjutkannya, bukan dia saja yang sudah alami tapi sudah banyak sekali korban. Ya iya, kalau dia mudah tergiur ya kayak mudah ditipuin ya, kayak gitu. Harusnya permasalahan seperti ini tidak lanjuti. Oke, kayak gitu. Oke ya, saya lanjutkan. Harusnya permasalahan seperti ini ditindaklanjuti, itu imbuhnya dia, katanya dia, kayak gitu. Ini dia mohon Shopee untuk tidak lari dari permasalahan, katanya dia gitu. Kalian berjaya juga karena konsumen. Iyalah, emang kan dia penadah, intinya penadah buat penampung buat pembeli dan penjual, kayak gitu ya. Selama ini dia menggunakan Shopee Pay Later itu tidak pernah telat bayar. Yang untung siapa? Itu kan itu alasan-alasan yang mungkin ya, emang kalau intinya sudah menggunakan ya harusnya bayar kan, kayak gitu kan, ada surat syarat dan ketentuan S dan K ya, intinya kayak gitu. Kalau ini mau pinjam ya harus bayar ya, semua pun kayak gitu ya, kalau mau pinjam ya harus bayar, kayak gitu kan. Bukan satu orang dua orang ya, kalau semua ya, intinya kalau mau pinjam ya harus bayar ya, jangan telat bayar. Kalau nggak telat bayar ya, kalau ya telat bayar ya intinya kamu ditambahin lagi ya, dikena denda, kayak gitu ya, kayak gitu. Jadi kayak itu umum, maksudnya jangan masalah kayak gitu mah, bukan masalah itu mah, maksudnya masalah kayak gitu masih aslinya ini, intinya kan kita sendiri yang teledor atau gimana, kayak gitu. Pihak pihak Shopee juga mungkin enggak terus eh, ininya meneliti ya, ini kayak gitu, meneliti siap semua satu persatu, kayak gitu kan, mungkin kayak gitu ya. Kemudian pihak Shopee juga kan kayak gitu, katanya dia kan, tapi ketika masalah terjadi pada konsumen prosesnya lama sekali. Itu kan semua kayak gitu, emang semua ada prosedurnya, jadinya kita walaupun ada bukti itu kan sudah ada prosedurnya, kayak gitu kan. Jadi harus umumnya lah, kayak gitu. Dan dia ini semoga telah ininya, semoga bisa jadi buat kalian semua bisa jadi pengalaman ya, intinya kayak gitu. Oke, itu saja ya yang dapat saya sampaikan, kurang lebih minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan gengsi untuk subscribe ya, biar saya bisa
memecah masalah kayak gitu ya, memecahkan masalah ya. Kalau saya bisa sebisa saya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.